Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat berlimpah berkat. Kita kembali dalam program Api Karunia Tuhan, episode ke-61. Melanjutkan permenungan kita tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya bab 8 hingga bab 9 pada episode ini. Kalau pada episode sebelumnya, episode ke-59, Paulus mengajak kita untuk membandingkan antara Adam dan Kristus. Dan dalam refleksi ini, Paulus membawa kita sampai pada permenungan tentang penderitaan dan kemuliaan. Kita diajak bertekun, menderita, membawa penderitaan kita bersama Kristus yang tersalib, agar kelak kita pula mengalami kemuliaan. Proses divinisasi, proses pemuliaan ini terjadi karena kasih Allah kepada manusia dan seluruh ciptaan. Refleksi iman yang sungguh mendalam, sangat menarik untuk kita ikuti. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih bertekun untuk semakin memahami surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saya tidak bosan-bosan mengulangi hal-hal yang penting supaya jalan pikiran itu dapat lebih diingat, dan nanti dengan jalan pikiran yang pokok-pokok itu dapat membaca sendiri dan menikmati surat kepada jemaat di Roma. Jadi pada awal ini saya mau mengulangi apa yang sudah kita bicarakan. Pokok terpenting yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bahwa bahwa kita ini dibenarkan oleh iman, oleh Kristus. Karena iman kita kepada Kristus. Ditegaskan pada bab 3 ayat 21 sampai 31. Nah, kalau kita dibenarkan oleh Kristus, itu hasilnya apa? Hasil pembenaran itu apa? Macam-macam, tetapi yang paling penting yang dapat merangkai jalan gagasan itu, hasil dari pembenaran kita adalah harapan akan kemuliaan Allah. Itulah yang dikatakan pada bab 5 ayat 2. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah, sekarang di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itulah hasil dari pembenaran. Kita mempunyai harapan menerima kemuliaan Allah. Sesudah itu, Paulus ingin bicara lagi, memperdalam. Kalau kita ini diselamatkan, dibenarkan oleh Kristus, penjelasannya bagaimana? Penjelasan itu dilakukan dengan memperbandingkan Kristus dengan Adam. Itulah yang kita baca pada bab 5 ayat 12 sampai 21. Bagian yang sangat sulit itu. Tetapi akan menjadi lebih mudah kalau kita ingat ayat-ayat pokoknya. Ayat-ayat pokok itu adalah ayat 12, sambung langsung dengan ayat 15. Saya baca. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
Saya potong di situ. Lalu saya loncat ke ayat 15, bagian yang belakang. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Itu kalimatnya. Jadi ayat 12b bagian yang kedua itu dilompati, ayat 13-14 dilompati, ayat 12 langsung ayat 15. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Lalu ayat 15, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang. Satu orang Adam, satu orang Yesus Kristus. Ditegaskan pada ayat 18, perbandingannya, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19, jadi sama seperti dan seterusnya. Sama seperti. Ekor dari bab 5 ini memancing pemikiran baru, maksud saya ayat 20. Karena ada pernyataan yang memang tidak gampang dimengerti. Ayat 20 kita baca, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah, sekarang yang susah itu, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini kan kalimat yang multitafsir. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi supaya kasih karunia-Nya semakin berlimpah-limpah, mari berbuat dosa sebanyak-banyaknya, kan bisa begitu. Nah, pokok itulah yang kemudian dijelaskan di dalam bab 6 ayat 1. Soalnya ada di situ. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, tentu dijawab ayat 6, ayat 2, sekali-kali tidak. Karena apa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Itu jawabannya. Apakah begini? Tidak, karena itu. Ditegaskan kesimpulan itu pada ayat 8. Bab 6 ayat 8. Jadi kan kesimpulan ya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 11, demikianlah, ini kesimpulan akhir, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi pertanyaannya tadi kan, apakah kita semakin berdosa supaya kasih karunia semakin banyak? Tidak. Karena apa? Karena kita sudah mati bagi dosa. Kesimpulannya ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, jadi tidak berdosa lagi, tidak bertambah di dalam dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau hidup di dalam Kristus Yesus, itu seperti apa? Dibandingkan ketika dalam dosa, itu ayat 13, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Itu kalau orang hidup di dalam dosa. Hidup di dalam Kristus seperti apa? Ayat berikutnya, ayat 13 bagian kedua, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di pertanyaan dipicu oleh bab 5 ayat 20, dijawab oleh Paulus di dalam bab 6 ayat 1 sampai 14. Tetapi pertanyaannya belum selesai. Ada pertanyaan lain yang muncul pada ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Jadi pernyataan menimbulkan pertanyaan, dijawab menimbulkan pertanyaan lagi. Dijawab pada ayat 15, kalimat yang terakhir, frase yang terakhir, sekali-kali tidak. Nah, sesudah pernyataan sekali-kali tidak, dilanjutkan dengan ilustrasi. Ayat 17, bab 5, bab 6 ayat 17. Tetapi syukur kepada Allah dahulu, nah ini, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang, kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Itu penjelasannya. Ketika masih hidup di dalam dosa, kelakuannya seperti apa? 19. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Itu kalau orang hidup di dalam dosa, itu akibatnya. Kalau sekarang bagaimana? Ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi, hidup di dalam Kristus itu adalah hidup di dalam pengudusan. Nah, di situ argumentasi mengenai pembenaran, buah-buah pembenaran apa? Buahnya adalah hidup baru di dalam Kristus, meninggalkan manusia lama. Argumentasi berhenti mengenai itu. Mulai bab 7, Paulus bicara lagi tentang Taurat. Jadi begitu besar perhatian Paulus mengenai perkara ini, karena memang inilah hidup mati orang-orang Yahudi, Taurat itu. Ada beberapa bagian, beberapa langkah yang dapat kita ikuti. Yang pertama, bab 7 ayat 1 sampai 6. Pada bagian ini Paulus berbicara dengan orang Yahudi. Pada bab 7 ayat 1 dikatakan begini, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Nah, ini jelas. Pada bagian ini Paulus ingin berbicara kepada orang-orang sebangsanya. Apa yang dikatakan kepada orang-orang Yahudi itu mengenai Taurat? Kesimpulannya ada pada ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Kepada orang-orang sebangsanya, Paulus mengatakan begitu, kamu sudah mati terhadap hukum Taurat. Lalu perbandingan lagi, dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Dulu, ayat 5,
Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Itu dulu sebelum mati terhadap Taurat. Tetapi sekarang ayat 6, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Kepada orang Yahudi dikatakan, kita sudah mati terhadap Taurat. Nah sekarang soal Taurat, dilanjutkan. Paulus menyatakan itu, mati terhadap Taurat, muncul pertanyaan. Pertanyaannya dirumuskan pada bab 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Pertanyaan muncul dari pernyataan Paulus sebelumnya. Pertanyaannya dijawab sendiri oleh Paulus, sekali-kali tidak. Jadi, pertanyaan apakah hukum Taurat itu dosa, dijawab sama sekali tidak. Lalu kalau tidak, dijelaskannya bagaimana? Dijelaskannya, Taurat itu membuat orang mengenal dosa. Tanpa Taurat orang tidak tahu ini dosa apa enggak. Itu dikatakan pada ayat 7. Sebaliknya, bagian terakhir, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Fungsinya itu, menunjukkan kelakuan manusia sebagai dosa. Kalau kesimpulannya ada pada ayat 12. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Itu pernyataan mengenai Taurat. Nah, pernyataan itu memunculkan pertanyaan lain lagi, yang dikatakan pada ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu adalah Taurat, menjadi kematian bagiku? Taurat mendatangkan kematian. Dijawab lagi, sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Nah, pada bagian ini ada kalimat yang tidak mudah difahami. Kalau dikatakan dengan kata-kata sendiri, bisa dikatakan begini. Taurat itu baik karena menunjukkan ada kuasa dosa di dalam diri Paulus, di dalam diri kita. Ayat 16 dan 17. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jelas ya artinya? Memang tidak gampang. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dengan demikian, hukum Taurat itu menunjukkan ada kuasa dosa di dalam diri, di sini memakai kata aku, di dalam diri Paulus. Pengalaman pribadi. Kalau tidak ada Taurat, tidak ada yang menunjukkan pelanggaran, lalu tidak tahu bahwa ada dosa di dalam diriku, di dalam kuasa dosa di dalam diriku.
Dan begitu Paulus merasakan ketegangan besar di dalam dirinya, ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kata-kata yang mengungkapkan semacam keputusasaan, saya kok tidak bisa menguasai diri sendiri. Nah, pengalaman seperti itu, tidak kuasa melakukan apa yang dia kehendaki, itu membuat Paulus merasa celaka. Ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi refleksi Paulus sampai kepada pengalaman itu. Aku manusia celaka. Tetapi refleksinya tidak berhenti di situ, karena disusul ayat 24 itu dengan ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dulu kita usulkan ayat 26 itu dibaca langsung sesudah ayat 23. Jadi dia dibebaskan dari kuasa dosa itu oleh Kristus. Nah, kalau dibebaskan dari kuasa dosa oleh Kristus, konsekuensinya apa? Buahnya apa? Mulai dengan bab 8 ayat 1. Bab 8 ayat 1 ini mulai dengan demikianlah sekarang. Jadi berhubungan dengan bab 7 ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Masih dilanjutkan dengan ayat 2, prinsipnya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh itu memerdekakan. Ayat 4, nah ini merdekanya seperti apa sekarang? Isinya ini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi kalau kita sekarang hidup di dalam roh karena penebusan Kristus, kita tidak taat lagi pada huruf-huruf Taurat. Karena tuntutan hukum Taurat sudah digenapi di dalam diri kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi pesan-pesan pokok hukum Taurat itu sudah terbatinkan di dalam diri kita. Nah, kalau kita hidup di dalam roh, konsekuensinya apa? Ayat 14 bab 8. Semua orang yang dipimpin roh adalah anak Allah. Jadi kita semua dibebaskan dari hukum Taurat, dipimpin oleh roh, dan karena roh itu menjadikan kita anak-anak Allah. Ayat 14, lalu terusnya bagaimana? Kalau kita anak Allah terus apa? Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Rangkaiannya itu, kita adalah anak Allah, karena kita anak Allah menjadi ahli waris, dan ketika menjadi ahli waris kita menerima janji. Janjinya apa? Yaitu menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya juga dipermuliakan
bersama-sama dengan Dia. Kita sampai di situ, lalu terusnya bagaimana ini? Kita mulai dengan ayat 18 sampai 30. Silahkan menyambungnya dengan ayat 17 bagian yang kedua, bagian yang terakhir. Bab 8 ayat 17 itu bicara tentang kesengsaraan dan kemuliaan, kan? Jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini sambung lagi, kata yang sama dipakai pada ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Disambung-sambung ya, ada kata-kata kunci. Ayat 17, kata sengsara, kemuliaan, disambung untuk masuk ke dalam pemikiran yang lebih lanjut. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada beberapa catatan yang saya kira baik untuk kita perhatikan. Dikatakan di sini, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mengapa dipakai kata dinyatakan? Untuk menegaskan bahwa kemuliaan itu tidak dapat dibayangkan oleh manusia dan tidak bisa dicapai oleh usaha manusia. Kemuliaan itu. Maka kemuliaan itu hanya bisa dinyatakan oleh Allah. Itu yang pertama. Lalu kemuliaan yang akan dinyatakan itu oleh Santo Paulus, oleh Rasul Paulus, dibayangkan seperti apa? Kan pada akhirnya hanya bisa sempurna kalau itu dinyatakan. Tapi sejauh dapat kita temukan di dalam surat Rasul Paulus, seperti apa dengan cara mana kemuliaan itu dinyatakan. Kita ingat kembali apa yang dia tulis pada 2 Korintus bab 3 ayat 18. Kata-kata ini sangat bagus untuk dirasa-rasakan. Saya baca 2 Korintus bab 3 ayat 18. Kata kuncinya kemuliaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Jadi meskipun kemuliaan itu baru akan dinyatakan secara sempurna, tapi di lain pihak, Paulus mengatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita sekarang ini, jadi kalau mau melihat kemuliaan Tuhan, tidak usah cari kemana-mana, kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, ini kata-kata yang sangat bagus, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi yang akan dinyatakan adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu nyata di mana? Di dalam gambarnya. Gambar Allah itu siapa? Yesus Kristus. Nah, kemuliaan itu nyata di dalam diri kita. Lalu dikatakan 2 Korintus bab 3 ayat 18 tadi, kalimat frase yang kedua, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Manusia bertumbuh mencerminkan kemuliaan Allah. Itulah yang beberapa waktu yang lalu, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, manusia itu sebagai orang beriman tidak hanya mengalami humanisasi,
menjadi semakin manusiawi, tetapi juga mengalami berkat rahmat divinisasi, menjadi semakin ilahi. Manusia akan dimuliakan. Nah, yang berikutnya, apakah hanya manusia yang akan dimuliakan? Paulus mengatakan tidak begitu. Itulah yang disebut pada ayat 19 sampai ayat 22. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Semua makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Intinya begini, yang akan dimuliakan tentu adalah seluruh ciptaan, tapi ada kata-kata yang tidak gampang di dalam bagian itu, yang telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Di balik kalimat itu ada gagasan begini, manusia jatuh ke dalam dosa dan seluruh alam raya ikut jatuh ke dalam dosa itu. Karena apa? Karena akibat dosa manusia yang menggunakan alam ciptaan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ditaklukkan kepada kesia-siaan. Jadi menggunakan alam semesta, mengeksploitasi alam ciptaan, itu menurut bahasa Rasul Paulus sama dengan menaklukkan alam raya itu ke dalam kesia-siaan. Dan kemudian karena manusia akan dimuliakan, mengalami divinisasi, pemuliaan itu juga akan mengikut sertakan alam ciptaan. Saya kira itu jelas ya sebagai konsep dan menjadi sangat penting ketika kita berbicara mengenai cinta kepada lingkungan hidup. Tidak membuat makhluk, tidak membuat alam ciptaan itu ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kalau kita mengeksploitasi tanpa batas alam ciptaan, ya sama dengan kita membawa makhluk ciptaan itu ke dalam kesia-siaan. Nah, di dalam proses itu menjadi mulia, apakah kita berusaha sendiri? Jawabannya tidak. Lalu siapa yang membantu kita? Yang membantu kita adalah Roh. Ayat 26, bab 8, ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, di dalam bagian ini ada satu kata yang tidak begitu saja dapat dipahami, yaitu dengan keluhan yang tak terkatakan. Apa ini kira-kira? Kata itu, kata keluhan, masih kita temukan di dalam bagian yang lain. Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, mengeluh. Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Semua makhluk mengeluh. Masih ada satu lagi yang mengeluh, ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh
kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Maka pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dengan mengeluh? Roh mengeluh, keluhan-keluhan, semua makhluk mengeluh, kita juga mengeluh. Tafsiran. Yang dimaksudkan adalah mengungkapkan harapan, dan harapan itu kan bisa berunsur dua ya. Ketidakpastian namanya harapan. Belum tercapai apa yang diharapkan itu. Maka setiap harapan itu ada unsur kesedihannya. Tetapi yang lain adalah kepastian. Dari satu pihak ketidakpastian, dari pihak lain kepastian. Itulah yang terangkum di dalam kata harapan. Dengan demikian, yang dikatakan di sini roh berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, itu sebetulnya adalah mengungkapkan harapan. Semua makhluk mengungkapkan harapan dengan dua unsur tadi. Kita mengungkapkan harapan, roh juga mengungkapkan bagi kita harapan-harapan itu. Jadi jangan dibayangkan mengeluh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang hanya kecewa dan sebagainya. Tapi dalam kitab suci harapan selalu berarti dua unsur itu, kepastian dari lain pihak. Nah, kalau Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan yang tak terucapkan, itu kira-kira karena apa? Tidak gampang menjawab pertanyaan ini, tapi mungkin yang paling gampang tentu adalah kembali kepada ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, dan selanjutnya. Roh yang menjadikan kamu anak Allah, oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kita berseru karena roh ya Aba, ya Bapa. Ada satu ayat di dalam 1 Korintus bab 2 yang mungkin dapat membantu kita untuk memahami keluhan-keluhan yang tak terkatakan itu apa. 1 Korintus bab 2 ayat 8 sampai 10. Ayat 10 sampai 13. Kita baca ya, 1 Korintus bab 2 ayat 10 dan selanjutnya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Nah ini sekarang, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Roh-roh menyelidiki bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Jadi kalau Roh Kudus menurut surat kepada orang Roma tadi, bab 8 ayat 26, berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, kalau ditanyakan kenapa tidak terucapkan itu, karena roh memang mampu menyelidiki bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Membantu kita untuk katakanlah gimana ya, untuk menyentuh hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah yang kita sendiri tidak bisa menyentuh. Hanya roh yang tahu mengenai itu, dan roh itulah yang membantu kita untuk berdoa supaya menyentuh apa yang ada di dalam diri Allah itu. Itu yang dikatakan pada ayat 18, bab 8 ayat 18 sampai dengan ayat 27.
Ayat 28 itu adalah kesimpulan dari semuanya itu. Jadi yang akan dimuliakan adalah segala makhluk dan kita. Kita dibantu oleh Roh untuk berdoa di dalam rangka pemuliaan itu. Lalu ayat 28 itu mulai begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, jadi dengan argumentasi itu, kita dipanggil kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu dijelaskan di tempat lain oleh Paulus di dalam 2 Korintus bab 3 ayat 8. Jadi kita tahu sekarang bahwa proses pemuliaan kita itu seperti itu. Ayat 29 sampai 30, ini proses lain lagi, ringkasan dari pemuliaan itu, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita kembali ke depan ya, kita semua dibenarkan karena iman. Buah dari pembenaran itu apa? Harapan akan kemuliaan. Tadi sudah kita ulangi lagi itu. Dan sekarang ditegaskan lagi, proses pemuliaan itu seperti apa? Mengeluh seperti merasa sakit bersalin, yang mengungkapkan harapan, ada ketidakpastian, ada keyakinan, tetapi prosesnya terus berjalan dan kita dibantu oleh Roh untuk sampai kepada kemuliaan. Itulah kunci yang ditulis pada ayat 30. Mereka yang ditentukannya dari semula dipanggilnya, yang dipanggilnya dibenarkannya, yang dibenarkannya dimuliakannya. Paulus konsisten mengenai pembenaran dan pemuliaan itu. Ayat 31 sampai 39 rasa-rasanya tidak sulit. Karena apa? Karena sebetulnya yang dikatakan di sini adalah bentuk pujian. Tetapi dirumuskan dengan bentuk pertanyaan. Kita baca, bagus sekali kalau dirasa-rasakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jadi, tentang semua yang sudah dibicarakan, apa yang mau dikatakan? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Penegasan sekali lagi, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Jawabannya jelas, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus.
Dan itu dibuktikan dengan kitab suci seperti biasanya. Bukti kitab suci itu ada pada ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dan ditegaskan kemudian pada ayat 37 sampai dengan ayat 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, lalu di situ didaftar kuasa-kuasa yang bisa menjadi penghalang dan penghambat. Sebab aku yakin baik maut, pemerintah bukan pemerintah manapun ya, tapi itu gambaran kata yang dipakai oleh Paulus untuk mengungkapkan kekuatan-kekuatan jahat yang tersembunyi. Tidak sama dengan pemerintah itu jahat, bukan. Tapi karena dia tidak bisa mengungkapkan apa itu, maka dipakai kata pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Uraian yang tadi kita mulaikan, kita dibenarkan oleh iman. Buah dari pembenaran itu adalah harapan akan kemuliaan. Kemuliaannya dijelaskan sampai dengan bab 8 ayat 30, mereka itu juga dimuliakannya. Dan itulah keyakinan iman. Apapun tidak ada yang akan mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi pemuliaan manusia itu tidak ada yang dapat menghalangi. Kuasa dari manapun, di atas, di bawah, di laut, tidak ada yang bisa menghalangi kasih Allah yang menebus, membenarkan, dan memuliakan manusia. Argumentasi mengenai buah pembenaran, pemuliaan, selesai di situ. Bab 9, ayat 1, sampai dengan bab 11 ayat 36 ini akan mengakhiri bagian pertama dari surat kepada orang Roma. Sesudah panjang lebar berbicara mengenai pembenaran yang berbuah pada pemuliaan, Paulus kembali pada bab 9 itu berbicara mengenai masalah Israel. Ya karena itu bangsanya, dan karena itu adalah yang mau dituju oleh surat ini. Maka Paulus mulai bicara lagi, kalau di dalam teks kita, bab 9 itu judulnya Pilihan atas Israel. Langkah-langkahnya bisa diikuti melalui ayat-ayat ini. Bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Yang berbicara mengenai pilihan dan penolakan oleh Israel. Ayat 1, ini adalah pernyataan tentang kebenaran di dalam Kristus. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku bersaksi dalam Roh Kudus. Di Paulus ingin bicara tentang kebenaran. Saksi. Paulus berbicara tentang kebenaran itu seperti biasanya, untuk kesaksian yang resmi dan valid itu harus 2. Maka dia mengatakan, aku mengatakan kebenaran, 1 dalam Kristus, itu saksi yang pertama.
Dan kemudian suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi kebenaran yang akan dia katakan ini saksinya tidak main-main ini, Kristus dan Roh Kudus. Serius, sangat serius, tidak terbantahkan. Nah, apa yang mau dikatakan? Ayat 2, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus mau mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh sedih karena bangsanya. Dan kesedihan itu disebabkan oleh hal-hal ini. Ayat 4, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur. Jadi Israel itu istimewa sekali di dalam sejarah karya Allah, sangat istimewa. Tetapi, nah ini, yang sudah dipanggil mempunyai karunia yang begitu istimewa, tidak sampai percaya kepada Kristus. Itu yang membuat Paulus merasa sedih, sangat sedih. Dan kalau seandainya, ini ya, ayat 3 itu kan sangat menunjukkan kesungguhan dari Paulus. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. Sudahlah, kalau saudara-saudaraku umat Israel itu dengan tanda petik karunia-karunia istimewa itu sampai percaya kepada Kristus, saya rela menjadi orang terkutuk, bahkan saya rela kok terpisah dari Kristus asal. Ya tidak mungkin kan, tetapi itulah gaya bahasa untuk menyatakan kesungguhan apa yang mau dikatakan oleh Paulus. Meskipun Paulus mengungkapkan kekecewaannya yang seperti itu, dia yakin. Keyakinan itu diungkapkan pada ayat 6. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang, tidak mungkin gagal, yaitu dinyatakan itu dulu. Meskipun orang Israel tidak menerima, tidak sampai kepada Kristus, rencana Allah tidak mungkin gagal. Israel menurut daging itu gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Israel roh tidak akan gagal. Israel menurut daging gagal. Tetapi Israel menurut roh tidak gagal. Argumentasinya apa? Argumentasinya panjang dari ayat 7 sampai dengan ayat 15. Ayat 7. Tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi, sekarang yang berasal dari Iskak yang akan disebut keturunannya. Di rencana Allah, firman Allah yang tidak akan gagal itu lewat siapa? Lewat Iskak, bukan lewat Ismail. Kemudian ayat 13 dengan ini ya, dengan argumentasi dengan kisah perjanjian lama sampai dengan ayat 12. Lalu ayat 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Firman Allah itu kan garisnya bengkok-bengkok ya, artinya rencana Allah itu tidak lurus-lurus begitu.
tidak lewat Ismail tetapi lewat Iskak. Tidak lewat Esau tetapi lewat Yakub, padahal yang mestinya menjadi anak sulung adalah Esau, tetapi tidak melalui itu. Pernyataannya ayat 16 sesudah argumentasi dua pribadi itu, Iskak dan Yakub, ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Tambah argumentasi dari kitab suci pada ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun dan selanjutnya. Ayat 18 kesimpulannya diawali dengan kata jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jalan pikirannya saya kira jelas. Israel, orang-orang sebangsanya, sebetulnya sudah mempunyai keistimewaan yang bukan main, tetapi tidak sampai percaya kepada Kristus. Itu satu. Nah, melihat itu Paulus sedihnya bukan main. Nah, dalam kesedihan itu ia yakin bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Jalan Allah itu bukan jalan yang direncanakan oleh manusia. Tampak di dalam diri Iskak, tampak di dalam diri Yakub. Iskak dilawankan dengan Ismail, Yakub dilawankan dengan Esau. Kesimpulannya ayat 16. Tidak tergantung pada kehendak orang, usaha orang, tetapi kepada kemurahan Allah. Dilanjutkan dengan bagian yang berikutnya, bab 9 ayat 19 sampai 33. Pernyataan Paulus dari ayat 1 sampai 18 itu menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya ada pada ayat 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Tidak jelas begitu saja ya. Tapi kira-kira maksudnya begini. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Allah dapat menyalahkan manusia kalau manusia tidak dapat melawan kehendaknya. Logis apa tidak? Semestinya Allah itu tidak menyalahkan siapa-siapa, karena manusia tidak bisa menentang kehendaknya. Kok masih menyalahkan? Ceritanya bagaimana? Atau dengan kata lain yang lebih bebas, ayat 19 itu mau mengatakan begini, bagaimana mungkin Allah menyalahkan kita kalau Ia membuat kita bertindak terus sebagaimana Dia kehendaki? Kan Dia yang menghendaki, bukan saya. Kok masih menyalahkan? Logikanya seperti itu. Itu dijawab pada ayat 20. Bab 9 ayat 20. Jawabannya kira-kira tahu dirilah. Ayat 20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Kira-kira kalau memakai bahasa kita, ya tahu dirilah kamu siapa, tahu siapa kamu manusia itu. Lalu dijelaskan, Allah itu bebas seperti tukang periuk. Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat diri dari gumpal yang satu yang sama
suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang binasa. Nah, kalimat yang berikutnya ini susah dipahami, ayat 22 ya. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya. Itu kira-kira maksudnya begini. Allah itu semestinya sebetulnya ingin menyatakan kemarahan dan kuasanya kepada semua orang yang pantas dihancurkannya. Sebetulnya itu. Tetapi ia sabar. Ada kata sabar di situ. Jadi, semestinya, sekali lagi, Allah mau menyatakan kemarahan dan kuasanya. Tetapi dia tidak buat itu, ia sabar. Lalu mengambil jalan lain untuk menunjukkan kekuasaannya itu. Kekuasaannya itu ia tunjukkan kepada kita dengan menyatakan kemurahan hatinya kepada kita. Mudahnya begini, saya punya kuasa. Kekuasaan saya wujudkan dengan marah. Dan ketika marah menghancurkan. Allah bisa buat itu. Tetapi itu tidak dilakukan. Kuasanya ditunjukkan dalam kesabaran. Dan dalam kesabarannya itu, Allah menyatakan kemurahan hatinya kepada kita. Tidak dengan kemarahan, tetapi dengan kemurahan hatinya. Kepada siapa? Kepada semua. Tidak hanya kepada orang-orang Israel yang keras kepala itu, yang sebetulnya menjadi, yang disebut di situ adalah, benda-benda kemurkaannya. Benda-benda kemurkaannya itu ya yang bisa dihancurkan itu ya orang-orang yang tidak mengakui, tidak sampai kepada pengakuan iman akan Yesus Kristus. Dan kesabaran kemurahan hati Allah itu dinyatakan kepada semua, ayat 24. Yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Kesimpulan itu dibuktikan dengan bukti kitab suci, ayat 25 dan 26. 27 masih sama, kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Ayat 26, 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Bukti dari kitab suci lagi. Jadi bagaimana? Kita melihat ya bagaimana Paulus berpindah dari tema yang satu ke tema yang lain. Tema besar sebelum bab 9 itu adalah pembenaran oleh iman. Buah pembenaran adalah harapan akan kemuliaan. Itu dikerjakan sampai diuraikan sampai pada bab 8 ayat 30. Kemudian mulai dengan bab 9, Paulus bicara lagi tentang Israel. Sudah berpindah tema. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.
Saudari-saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan ulasan refleksi iman Paulus tentang penderitaan yang membawa pada kemuliaan. Proses divinisasi. Dan kita sampai pada bab 9, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Khususnya pada ayat ke-22, menjadi kesimpulan dari episode ini. Yang menunjukkan bagaimana Allah tetap memanggil kita untuk hidup di dalam roh, di dalam kebenaran. Meskipun kita sebagai manusia kadang menolaknya, kadang tidak menanggapinya, atau tanpa sadar mengabaikan. Namun, Allah yang sama adalah Allah yang penuh belas kasih. Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah tetap bersabar dan bermurah hati menunggu kita untuk terus bertekun mengikuti roh Tuhan. Mari kita mohon rahmat Tuhan untuk penjarahan hidup kita. Allah Bapa yang Maha Kasih memberikan pemulihan, kesembuhan bagi Anda yang sedang menderita dan sakit. Mencurahkan pengampunan bagi Anda yang merindukan kasih kerahiman-Nya. Mencurahkan perlindungan bagi Anda yang membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Dan semoga saudara-saudari dan keluarga komunitas kita senantiasa diberi rahmat kesehatan, damai sejahtera dan kasih karunia-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam.